Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pernah Tahu. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan mempelajari mengenai peluang. Peluang itu adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Jadi besarnya kemungkinan. Nah, terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinannya sekitar 10% atau kemungkinannya sekitar 80%, atau dengan perkataan seperti itu tidak mungkin atau itu sudah pasti terjadi. Nah, seperti itu kan kadang-kadang kita menyebutnya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu adalah peluang. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Jadi, peluang itu adalah kisaran dari 0 dan 1. Tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Itulah namanya peluang. Nah, konsep peluang diterapkan pada permainan dadu, investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan banyak lainnya di kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa materi peluang harus dikenalkan sejak di bangku sekolah ini. Nah, selanjutnya ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapat dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Nah, contoh ruang sampel itu nih, ada sebuah dadu nih contohnya. Di dadu itu ada mata dadunya angka berapa aja? Angka 1 ya kan? 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Berarti ada 6 mata dadu. Itu artinya ruang sampelnya itu ada 6. Nah, contoh lainnya seperti koin. Koin kan ada depan sama belakangnya itu kan. Nah, depannya itu kan gambar, yang di belakangnya angka. Itu namanya ruang sampelnya ada 2 ya. Nah, selanjutnya titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melempar satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. 4-nya itulah titik sampel. Contoh ya, dari seperangkat kartu break akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, jadi seperti ini ya kartunya itu, udah tahu kan? Nah, jadi di dalam satu kartu ini terdiri dari 4 macam jenis kartu, yaitu kartu hati, kartu skop, kartu wajik, dan kartu keriting. Dan masing-masing dari kartu ini ada 13 kartu dari A sampai King. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah 4 dikali 13 sama dengan 52 kartu. Jadi ruang sampelnya ada 52. Dan selanjutnya untuk mencari peluang. Nah, ini dia rumusnya ya. PK atau PA di sebagian buku PA adalah peluang kejadian sama dengan NK atau sebagian buku NA boleh per NS, yaitu peluang sampel atau peluang seluruhnya. Nah, langsung saja kita ke contoh. Dari seperangkat kartu break akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Nah, jadi kita tahu tadi kartunya ada 52 dan kartu warna merahnya itu ada 2 jenis ya kan? Dan yang kita ambil adalah nomor 10-nya saja. Nah, jadi dari sini kita tahu kalau kartunya itu terdiri dari 52, yang artinya itu ruang sampelnya ada 52.
dan yang terambil kartu merah bernomor 10-nya ada 2 buah. Jadi langsung saja kita ke rumus yang tadi. 2/52 sama dengan 1/26. Jadi ya, yang diambil berapa per banyaknya ruang sampel. Jadi 2/52 sama dengan 1/26. Jadi peluang terambilnya kartu berwarna merah yang bernomor 10 yaitu 1/26. Nah, gampang ya. Jadi sama seperti yang di awal tadi dikatakan, tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Itu dia peluang. Jadi boleh dia 0, berapa hasilnya atau 1,26 ini. Jadi 1,26 ini tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Nah, tetapi jangan sampai pecahannya itu yang di atas lebih daripada yang di bawah, tidak boleh ya. Tapi yang di atas harus, atau yang pembilangnya harus lebih kecil daripada yang penyebutnya atau yang di bawahnya. Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua. Sebuah dadu dilempar 1 kali katanya. Tentukan peluang ketika kejadian A muncul mata dadu dengan angka prima. Nah, yang kedua, tentukan kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Langsung saja kita jawab. Kita tahu kalau dadu itu ada 6 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu artinya ruang sampel atau S-nya ada 6, ya kan? Nah, yang pertama, pada pernyataan munculnya mata dadu prima. Yang prima itu apa? Nah, dari 1 sampai 6, yang prima itu adalah 2, 3, dan 5. Berarti ada 3 buah. Jadi nilai peluang dari kejadian A tersebut sebagai berikut. Nah, jadi langsung saja kita 3, yang primanya tadi 3 buah per 6. Yang sampel seluruhnya tadi 6. Jadi 3/6 sama dengan 0,5. Gampang ya. Nah, yang selanjutnya, peluang kejadian B yaitu munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6 katanya. Berarti ada 5. Ya, langsung saja 5/6. Selanjutnya soal yang ketiga. 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Nah, jadi kita tahu kalau uang logam itu ada angka dan gambar. Di satu sisi ada gambar, di satu sisi ada angka. Jadi dari 3 mata uang logam itu kita dapat ruang sampelnya gambar, gambar, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, angka, gambar, angka, gambar, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, 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 gambar. Nah, ini masih 3 uang logam, masih bisa kita bikin seperti ini. Bagaimana kalau misalnya uang logamnya itu lebih dari 3? Nah, kita bakalan kesulitan membuat seperti ini, mencari ruang sampelnya. Jadi langsung saja kita menggunakan rumus ini. Nah, S sama dengan 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya uang logamnya itu ada 3, berarti N-nya itu 3, 2 pangkat 3. Kalau misalnya uang logamnya ada 5, berarti 2 pangkat 5. Langsung saja seperti itu, tidak payah kita jabarkan seperti yang ini. Nah, gampang ya. Jadi karena 3 logam otomatis 2 pangkat 3. Nah, jadi munculnya sisi gambar dan 1 sisi angka. 2 sisi gambar dan 1 sisi angka, yaitu gambar-gambar angka, gambar angka, gambar angka, gambar-gambar. Itu ada 3 ya. Jadi peluangnya adalah 3/8.
Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu merupakan suatu kejadian, yaitu harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari jumlah percobaan. Nah, ini rumusnya. Jadi sudah dapat kita peluangnya tadi, kita kalikan saja harapannya berapa. Langsung saja kita ke contoh. Pada percobaan mengetos sebuah dadu yang telah dilakukan sebanyak 60 kali, maka peluang yang akan muncul mata dadu 2 adalah, nah, kita tahu tadi kalau mata dadu 2 itu ada satu di satu dadu, ya kan? Nah, jadi peluangnya itu 1/6. 1 untuk angka 2-nya tadi, 6 untuk semua mata dadunya. Jadi langsung saja frekuensinya adalah 1/6 dikali 60 sama dengan 10. Nah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.